bulan November salah satu indikator akan di-launching oleh Pak Menteri Perindustrian pada hari ini, dan nilai IKI adalah cerminan aktivitas pelaku industri yang kami harapkan dari Kementerian Perindustrian untuk mencari kebijakan lanjutan yang diperlukan, karena ini sangat diperlukan untuk mengantisipasi forward looking. Jadi ke depan kita harus antisipasi. Hari ini belum terjadi, namun ke depannya perlu kita perhatikan agar tidak terjadi PHK. Dalam rangka pengambilan kebijakan, diperlukan sebuah analisis dari data yang ada untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh kami di Kementerian Perindustrian sebagai pembina industri. Hari ini kita melaunch hasil survei perdana berada pada titik 50,89 poin, artinya industri manufaktur ekspansif. Dari 23 subsektor yang kita survei, ada 11 subsektor yang dia ekspansif. Any number di atas 50 itu ekspansif, mau 50,01 itu ekspansif. Ada 12 yang tertekan, kontraksi. Namun, dari data yang kita miliki, 11 sektor yang ekspansif ini, dia merepresentasikan 71,3% dari kontribusi terhadap PDB manufaktur. Jadi kita aman. We are safe, yang saya sampaikan tadi, bahwa perekonomian nasional dalam kondisi yang optimistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Erika Dwi Maesari dan teman-teman saya Dina Rohimawati, Arzeti Bilbana, Amalia Cahyani, dan Anwar Herta Cahyono. Di kesempatan kali ini kami akan membahas tentang Industrial Policy and its Implication, atau kebijakan industri dan implikasinya. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita simak penjelasan berikut ini. Industrial Policy and its Implication, atau kebijakan industri dan implikasinya. Kebijakan industri diartikan sebagai penggunaan kekuasaan dan sumber daya pemerintah untuk menjalankan suatu kebijakan guna memenuhi kebutuhan sektor atau industri tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas faktor masukan. Dan ini termasuk salah satu bentuk regulasi pemerintah dalam mencapai kebijakan makroekonomi yang pada akhirnya diharapkan akan menghasilkan daya saing sektor industri atau perusahaan tersebut. Kebijakan pembangunan ekonomi nasional kabinet terdahulu lebih memprioritaskan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui industrialisasi berskala besar dan tidak berorientasi pada pemanfaatan bahan baku yang dimiliki sendiri, dan telah menciptakan struktur ekonomi yang rapuh terhadap gejolak nilai dolar. Sektor industri dan perdagangan merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian suatu negara, sebab sektor ini tidak hanya berfungsi sebagai penggerak roda perekonomian, akan tetapi mampu menjadi sumber penghidupan dan pembangunan masyarakat, di mana strategi industri yang dikembangkan lebih menonjolkan aspek-aspek ekonomi, tanpa mempersoalkan apakah industri tersebut menciptakan impor bahan baku, barang modal, dan impor jasa lanjutan. Kondisi tersebut mendorong krisis ekonomi yang dialami Indonesia menjadi begitu lama, bahkan lebih lama dari negara Asia Tenggara lainnya. Kenyataan ini memaksa kita untuk berpikir ulang mengenai strategi industri yang kita jalankan, agar kita dapat segera bangkit, lebih survive dan tumbuh. Dalam menghadapi era persaingan global yang tidak ada pilihan selain meningkatkan daya saing nasional. Untuk itu mempertahankan dan meningkatkan daya saing nasional dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan, diperlukan suatu arah kebijakan pembangunan nasional dengan paradigma baru. Era reformasi yang berkembang sejak 1998 telah membawa banyak perubahan di berbagai bidang. Pemusatan kekuatan ekonomi nasional pada kelompok tertentu telah surut seiring dengan terjadinya krisis ekonomi dan moneter. Paradigma pembangunan ekonomi yang semula lebih berorientasi pada pertumbuhan industri berskala besar,
telah bergeser kepada pembangunan ekonomi yang lebih ditekankan pada ekonomi kerakyatan atau industri kecil dan menengah. Perubahan paradigma tersebut telah berpengaruh terhadap proses pemulihan ekonomi yang tercermin dari beberapa indikator ekonomi. Perubahan-perubahan tersebut memberikan peluang untuk tumbuh berkembangnya kegiatan-kegiatan baru yang lebih produktif dan sekaligus juga merupakan tantangan yang harus diantisipasi secara seksama. Untuk itu, setiap pelaku ekonomi diharuskan meningkatkan kemampuannya untuk bersaing dalam perekonomian global. Hal ini disebabkan dalam era globalisasi, kemampuan produksi dan pemasaran dilandaskan pada kemampuan menciptakan barang atau jasa yang laku di seluruh dunia, dalam artian mampu bersaing secara global dan mampu memanfaatkan perkembangan teknologi. Perubahan cepat sebagai dampak globalisasi menuntut bangsa Indonesia untuk semakin mempercepat kesejajaran dan kesetaraan dengan bangsa lain. Peran ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih besar semakin dituntut untuk meningkatkan daya saing nasional. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan daya saing barang dan jasa yang berbasis sumber daya lokal, diperlukan peningkatan penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan iptek, termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, khususnya industri kecil dan menengah. Permasalahan yang paling krusial adalah apakah dengan kondisi tersebut, industri kecil dan menengah sanggup untuk menghadapi tantangan di era global ini. Implikasinya adalah pasar domestik sebagai pasar dari produk yang dihasilkan industri kecil dan menengah akan menjadi incaran industri kecil dan menengah dari negara tetangga yang tergabung dalam negara ASEAN, bahkan dari seluruh dunia. Oleh karena itu, maka pengembangan dan pemberdayaan industri kecil dan menengah harus mampu meningkatkan daya saing dalam menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas, sehingga industri kecil dan menengah harus melakukan pembenahan diri dengan berorientasi pada pengkajian peluang dan tantangan yang berbasis teknologi agar mampu menjadi mesin pertumbuhan ekonomi bagi perekonomian negara-negara ASEAN, khususnya Indonesia sendiri. Definition of Industrial Policy atau pengertian dari kebijakan industri. Quote from the journal Study Energy and Social Science with title Explore Emergence, Return Policy Industry, Perception about Transition Energy Low Carbon in Germany, England, and Denmark. Defines industrial policy as a policy structurally designed for strengthen efficiency, scale, and power competitive international from sector industry domestically, usually contain element champion national independence in realized growth and development. Temporary policy industry have a number of overlapping with policy innovation through search source power competitive domestic, a lot attention in the past focus for support existing industrial process. Dikutip dari jurnal Study Energy and Social Science dengan judul Explore Emergence Return Policy Industry, Perception about Transition Energy Low Carbon in Germany, England, and Denmark, mendefinisikan kebijakan industri sebagai kebijakan yang dirancang secara terstruktur untuk memperkuat efisiensi, skala, dan daya saing internasional dari sektor industri dalam negeri, yang biasanya mengandung unsur juara nasional, kemandirian dalam mewujudkan pertumbuhan dan pembangunan. Industri kebijakan sementara memiliki sejumlah tumpang tindih dengan inovasi kebijakan melalui pencarian sumber-sumber daya kompetitif domestik. Banyak perhatian di masa lalu difokuskan untuk mendukung proses industri yang ada. Whereas according to Journal World Development on Policy Industry for Development Sustainable Humanity in the Post-COVID-19 Era by Andrea Ferranini et al. Define policy business as broad concept which is long-lasting debate has rooted strong on the old arguments for and against intervention government, but legitimized or motivated by rationality the opposite Fuller. Chang 1994, Peneder 2017. Sedangkan menurut Jurnal Perkembangan Dunia,
tentang kebijakan industri untuk pembangunan kemanusiaan yang berkelanjutan di era pasca COVID-19 oleh Andrea Ferranini dan kawan-kawan, mendefinisikan bisnis kebijakan sebagai konsep yang luas, di mana perdebatan yang berlangsung lama berakar kuat pada argumen lama yang mendukung dan menentang intervensi pemerintah, baik yang dilegitimasi maupun dimotivasi oleh rasionalitas kegagalan yang berlawanan. Chang tahun 1994, Peneder tahun 2017. Industrial policy objective. One destination from policy industry is for diversify activity economy a country and create something superiority compared new. Policy must considered as powerful tool for against structural in view destination system effect trade development. Cause sharp to that occur transformation economy with our cause complies in a manner the entry social economy system that has the potential for environmental, social, or vulnerability economy and between mutual plurality relation. Tujuan kebijakan industri. Salah satu tujuan dari kebijakan industri adalah untuk mendiversifikasi kegiatan ekonomi suatu negara dan menciptakan suatu yang baru dan komparatif keunggulan. Kebijakan harus dianggap sebagai alat yang ampuh untuk perubahan struktural pemerintah dalam pandangan sistematik. Tujuan mempengaruhi perkembangan jalur pembangunan sedemikian rupa hingga terjadi transformasi ekonomi tanpa menyebabkan keruntuhan secara keseluruhan sistem sosial ekonomi yang memiliki potensi ekonomi lingkungan sosial atau kerentanan di antara kemajemukan yang saling menguntungkan berhubungan dinamis. Green Industry Policy. Policy industry green is guidelines and tool important policy for government for control pollution, ecology and environmental. Harrison et al. 2017. Hence, this will lead to a breakthrough technology transformative product inovasi teknologi green dominating the future market. Altenburg and Rodriguez 2070. Government as policy industry green for quick development economy and minimize exports right for innovation green in the company that product pollution waste. Hemelscap 1997. Across power from subsidy government compensate cost innovation green farm externality. Kebijakan industri hijau. Kebijakan industri hijau merupakan pedoman dan alat kebijakan penting bagi pemerintah untuk mengendalikan pencemaran ekologi dan lingkungan. Harrison et al. 2017. Perubahan ini akan mengarah pada terobosan teknologi transformatif, menghasilkan inovasi teknologi hijau yang mendominasi pasar masa depan. Altenburg dan Rodriguez 2017. Pemerintah menggunakan kebijakan industri hijau untuk memadu pembangunan ekonomi dan meminimalkan resiko eksposur untuk inovasi hijau di perusahaan yang menghasilkan polusi berat. Hemelskamp 1997. Pengaruh sumber daya dari subsidi pemerintah mengkompensasi inovasi biaya hijau dan eksternalitas. Industrial policy as mobile or either of low carbon energy transition. In Denmark and Germany, there are from 4
cause person that police industry has played possible role in transition energy low carbon. Four of the 50 governments interviewed disclosed that still police industry is pressure information energy early. Beside it, there is confession the talks possible and their commerce police open industry for energy water. There is impact police industry example creation failure. Kebijakan industri sebagai mobil atau hider dari transisi energi rendah karbon. Di Denmark dan Jerman terdapat bukti dari narasumber bahwa industri kebijakan setelah memainkan peran yang memungkinkan dalam transisi energi rendah karbon. 4 dari 15 orang Jerman yang diwawancarai mengungkapkan bahwa industri kebijakan percobaan adalah pendorong energi transformasi sejak dini. Selain itu, ada pengakuan bahwa meskipun mungkin tidak ada industri terbuka, kebijakan sudut untuk energi Wende ada. Industri kebijakan dampak, contoh kerja lapangan. The evolution of the debate on industrial policy. Quote from the journal World Development on Police Industry for Development Sustainable Humanity in the Post-COVID-19 Era. According to Veranini et al., explain as following. Number 1, the process of industrialization is very important for transformation economy as a whole. And then the growing expression for relevance and relevance police industry proactive for promote with UN structural change with diversity and upgrade economy more than only free market. Evolusi perdebatan tentang kebijakan industri. Dikutip dari Jurnal Pembangunan Dunia tentang kebijakan industri untuk pembangunan manusia yang berkelanjutan di era pasca COVID-19. Menurut Ferrarini dan kawan-kawan menjelaskan sebagai berikut. Yang pertama, proses industrialisasi sangat penting untuk transformasi ekonomi sebagai keseluruhan dan kemudian tumbuh apresiasi relevan. Dan relevan kebijakan industri proaktif untuk mempromosikan yang diinginkan perubahan struktural dengan mendiversifikasi dan meningkatkan ekonomi lebih jauh hanya membebaskan pasar. And number 2, needs industry national and subnational system for the reducing risks and exploiting opportunities assured with process of globalization opportunity to turning global value chains and the international division of labor. Number 3, ships economy as corrections from the global crisis, finance under recession creates the part prospering against the market financial approach, which led to the countries to error invest in the sector that do not current trade with craft growth rich trades and with contribution limited for the key prosperity period long, include the sustainable. Dan yang kedua yaitu kebutuhan industri nasional dan subnasional untuk mengurangi resiko dan mengeksploitasi peluang yang terkait dengan proses globalisasi, khususnya yang mencakup global rantai nilai dan pembagian kerja internasional. Yang ketiga, kemerosotan ekonomi sebagai akibat dari global krisis keuangan dan resesi hebat berikutnya. Sebagian pushback terhadap pendekatan pasar fundamentalis yang memimpin melakukan kesalahan investasi di sektor yang tidak dapat diperdagangkan dengan mengorbankan tradabes yang kaya pertumbuhan dan dengan kontribusi terbatas untuk memberikan kemakmuran jangka panjang, inklusif, dan berkelanjutan. Okay, next. Perspective normative about police industry. Parade development sustainable humanity over solid foundation for perspective normative about police industry in this composite before pillars the same level. Number 1, equality. In the senses of the political, economy, social, and the cultural opportunity and distribution and cohesion. Number 2, participation and empowerment
understood as active individuals or community and great collection over beyond future. Oke, selanjutnya perspektif normatif tentang kebijakan industri. Paradigma pembangunan manusia yang berkelanjutan menawarkan dasar yang kuat untuk perspektif normatif tentang kebijakan industri ini. Disusun oleh 4 pilar pada tingkat yang sama. Yang pertama adalah pemerataan, dalam arti politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta distribusi dan kohesi. Yang kedua, partisipasi dan pemberdayaan dipahami sebagai aktif individu atau komunitas dan agen kolektif milik sendiri masa depan. Next, number 3, sustainability about opportunity intergenerational equivalent in things environmental, social, and economics. Number 4, productivity, pursuit use source power local in a manner efficient in system production, because that is prosperity sought now again mess up with destination growth, narrow and exclusive economy and expansion, neither does the economy will in manner automatic give benefit for all. Perspektif normatif tentang kebijakan industri yang ketiga adalah keberlanjutan, tentang kesempatan antar generasi yang setara dalam hal lingkungan, sosial, dan ekonomi. Yang keempat, produktivitas, mengejar penggunaan sumber daya lokal secara efisien dalam sistem produksi. Oleh karena itu, kemakmuran seharusnya tidak lagi dikacaukan dengan tujuan pertumbuhan ekonomi yang sempit dan eksklusif. Dan ekspansi ekonomi juga tidak akan secara otomatis memberikan manfaat bagi semua. Next, for discontinuity, recently this. Number 1, discontinuity related with roomscape policy industry conceptualization and analysis recently. Increasingly debated that policy industry not only limited to production industrial or manufacturing, but more to all elements contemporary dynamic production, including for example agriculture and service and interrelated dependency with sector industry. Number 2, discontinuity second related with policy industry role possible in set and sometimes push change structural, which is the essence of dynamic process development economy. Diskontinuitas disebut juga dengan ketidaksinambungan yang menghambat kebijakan industri. Berikut adalah 4 hal diskontinuitas baru-baru ini. Diskontinuitas berkaitan dengan ruang lingkup kebijakan industri. Konseptualisasi dan analisis baru-baru ini semakin diperdebatkan bahwa kebijakan industri tidak hanya terbatas pada produksi industri atau manufaktur, tetapi lebih kepada semua unsur kontemporer dinamika produksi, termasuk misalnya pertanian dan jasa, dan saling ketergantungan dengan sektor industri. Yang kedua, diskontinuitas berkaitan dengan kebijakan industri, peran mungkin dalam mengatur dan terkadang mendorong perubahan struktural yang merupakan inti dari proses dinamis pembangunan ekonomi. Number 3, discontinuity relate with resolve canonical rationality failure for justify or oppose intervention government. Number 4, discontinuity final divert attention from failure what policy must fix for what won't achieve. Yang ketiga, diskontinuitas berkaitan dengan mengatasi konoik rasionalitas, kegagalan untuk membenarkan atau melawan intervensi pemerintah. Yang keempat, diskontinuitas yang terakhir adalah bagaimana memperbaiki kebijakan industri yang mengalami kegagalan agar memudahkan untuk mencapai tujuannya kembali. Selanjutnya untuk studi kasus akan dijelaskan oleh rekan saya. Ministry of Industry of the Republic of Indonesia Policy Industry operate 100% drive export market and increase works. Tuesday, September 2028. The Ministry of Industry is proactive, monitor activity, sector industry operating 100% during the enactment period restriction, communities active PPKM. Effort on the time for ensure application protocol health in your minor street and disciplines.
The Director General of IKFT convinced the companies on the review, namely PT Global Indo Intimates or GI, Indonesian Shipbuilding as Industri, Industri Garment, and PT Always Cinta Indonesia or SCI in Salatiga branch. Next, according to Kayam, second company confess exist policy of operation of industry 100% very praised and useful because the currently poor productivity for full export market net particularly in Europe and America because that second company will add amount power its works. From the result visit that leadership company development a number constraint related application can protect. For example, what happened to employees including verification. Vaccine not yet appreciated. Top the employees concerned as vaccinated faced the difficult enter an eager and dashboard and the time making account files check in and application crash. Kementerian Perindustrian proaktif melakukan monitoring aktivitas sektor industri yang beroperasi 100% pada masa pemberlakuan kegiatan masyarakat atau bisa disebut dengan PPKM, dan upaya ini akan sekaligus untuk memastikan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Dirjen IKFT menyampaikan perusahaan yang ditinjau tersebut yakni Global Indo Intimates Kabupaten Klaten selaku Industri Garmen dan PT Selalu Cinta Indonesia atau SCI di Salatiga mewakili alas kaki. Pada saat itu kami berdialog dengan pimpinan perusahaan tentang manfaat dan implementasi kebijakan operasional industri 100%, tuturnya. Menurut Kayam sendiri, kedua perusahaan mengaku adanya kebijakan operasional industri 100% sangat bermanfaat karena mereka memacu produktivitasnya untuk memenuhi kebutuhan pasar khususnya wilayah Eropa dan Amerika. Saat ini PT GI dan PT SCI mendapatkan limpahan order dari Vietnam dan dari negara kawasan yang sedang lockdown akibat pandemi COVID-19. Gelombang kedua ungkapnya limpahan order menyebabkan PT GI dan SCI akan berproduksi full capacity hingga tahun 2023. Oleh karena itu, kedua perusahaan akan menambah jumlah tenaga kerja sebanyak 3.800 dan akan ditambah menjadi lebih dari 6.000. Sedangkan PT SCI akan menambah tenaga kerja menjadi 9.000 dari jumlah existing 5.400 orang. Kayam sendiri menjelaskan sebagaimana amanat surat edaran dari Menteri Perindustrian nomor 3 tahun 2021 tentang operasional dan mobilitas kegiatan industri pada masa kedaruratan masyarakat COVID-19. Industri yang beroperasi pada masa PPKM dan menerapkan protokol kesehatan operasional produksinya. PT GI dan PT SCI telah mendapatkan izin produksi 100% telah melaksanakan kesehatan mengimplementasikan aplikasi Peduli Lindungi dengan baik. Kedua perusahaan memberlakukan protokol kesehatan yang mencakup 6M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga kesehatan dan mengurangi mobilitas, menjaga asupan makanan dan minuman, serta menjauhi kerumunan dan menerapkan 3T, yaitu testing, tracing, and treatment pada seluruh karyawan. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang memiliki kritikan, saran, maupun pertanyaan, bisa langsung ditulis di kolom komentar. Kami dari kelompok 6 pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.